Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat buko pandan. Mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Disimak terus ya videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Di sini aku pakai satu saset agar-agar hijau. Kalau nggak ada agar-agar hijau, bisa diganti dengan yang tanpa warna. Nanti bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta pandan atau pewarna hijau. Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu di sini aku tuangkan 750 ml air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa bisa diganti dengan air biasa. Tapi nanti rasanya akan lebih enak jika kita menggunakan air kelapa. Lalu diaduk sampai tercampur rata, kemudian nyalakan kompor. Lalu agar aromanya semakin enak, di sini aku tambahkan dengan secukupnya pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Dan lanjut dimasak sampai larutan agar-agarnya ini mendidih. Nah, setelah mendidih, matikan api kompor. Lalu tuangkan larutan agar-agar ke dalam cetakan atau loyang dan ditunggu sampai agar-agarnya ini mengeras. Setelah mengeras, lalu ini aku potong-potong bentuk dadu. Kemudian kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya kita akan merebus sagu mutiara. Siapkan air sebanyak 750 ml sampai 1 liter, lalu didihkan. Kemudian masukkan 75 gram sagu mutiara. Kemudian rebus sagu mutiara selama 5 menit menggunakan api sedang. Setelah 5 menit, kemudian matikan api kompor. Lalu diamkan sagu mutiara dalam keadaan panci tertutup rapat selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutup pancinya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Oh ya, sambil dimasak, ini bisa sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman, agar bagian bawahnya ini nggak gosong. Lanjut kita masak kembali selama 7-15 menit, atau sampai sagu mutiaranya ini matang. Nah, setelah matang seperti ini, kemudian kita tiriskan dan bisa kita bilas atau kita rendam sebentar di air dingin. Ini bertujuan untuk menghentikan proses pematangan. Jadi nanti sagu mutiaranya ini nggak terlampau lembek atau menjadi lengket seperti bubur ya. Nah, kalau udah kemudian kita tiriskan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan agar-agar hijau yang udah kita buat tadi. Kalau aku di sini nggak aku masukkan semua ya agar-agar hijaunya, kira-kira 3/4 bagian aja. Kalau mau dituang semua juga boleh ya. Kemudian di sini aku tambahkan daging kelapa muda, ini aku peroleh dari 1 butir kelapa. Lalu masukkan sagu mutiaranya. Kemudian 250 gram nata de coco. Kemudian di sini akan aku tuangkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian tambahkan 200 gram kental manis. Untuk takarannya ini bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera ya. Mau manisnya itu seperti apa. Kemudian agar warnanya semakin cantik dan aromanya semakin enak, di sini aku tambahkan dengan secukupnya pasta pandan. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk saran penyajiannya ini sebaiknya agar rasanya ini semakin enak, bisa kita simpan dulu beberapa jam di dalam pendingin agar kuah bukonya ini lebih meresap dan pastinya akan lebih segar ya ketika nanti dinikmati. Kemudian agar rasanya semakin enak, di sini aku tambahkan dengan parutan keju di atasnya. Dari satu resep ini jadinya 7 cup ukuran 300 ml. Nah, ini dia buko pandannya udah jadi. Rasanya enak banget, creamy, apalagi kalau dimakan dalam keadaan yang udah dingin, pastinya akan lebih segar. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang udah menonton. Wassalamualaikum.